Hai guys, kita lagi ada di Sampukong, Kelenteng Sampukong ya, dimana di sini ada cerita dan sejarah yang sangat panjang dari tahun 14-an, dari 1400-an guys. Jadi ini tempatnya bersejarah dan kita lihat sejarahnya nanti di akhir video ini. Kita juga lihat sejarahnya tempat ini dan lain-lain ya. Kita lihat ada apa sih tempat ini, apa yang spesial, kenapa bisa menjadi tempat wisata yang sangat populer. Let's see. Jadi ini sekarang di Semarang katanya menjadi simbol toleransi antara agama-agama Buddhis, Konghucu, Islam, semua bisa bersembahyang di tempat ini. Selamat datang di Kelenteng Sampukong. Lagi ada barongsai, gedung-gedung kotek jadul itu. Model-model Cina zaman dulu ya. Sekarang udah mulai gerimis ya. Wow, seperti di film Avatar. Pasingse guys, kita di Pasingse. Oke, jadi kita mau masuk ke kelentengnya ya. Tapi kita masuk sini bayar 25.000 per orang ya. Ini 3 orang tadi 75.000. Mau masuk kelentengnya harus bayar lagi guys. Jadi 25.000 di depan, mau masuk bayar lagi 20.000 tadi. Ya setelah bayar 20.000, jadi total tadi udah bayar 45.000 per orang ya. Kita bisa masuk kelenteng sini, dimana katanya ini tempat yang bersejarahnya. Tahun 1416. Ini kelentengnya dibuat ceritanya tahun 1416, udah lebih dari 600 tahun ya. Kelenteng Sampukong. Sampukong nggak boleh pakai sendal ya, kasus. Udah baru. Tapi nanya apa? Enggak. Boleh saya minta itu tunjuk. Oke, sip. Apa artinya itu boleh? Betul, itu boleh. Boleh apa? Ya boleh apa? Boleh atau yes itu artinya. Nah, sekarang mau cari petunjuk keberuntungan apa? Ini dia cari petunjuk keberuntungan kan? Ya nggak tahu. Nah sekarang taruh di situ apa berat? Ini nama 54. Taruh. 54 aja. Pai dulu, pai dulu di situ taruh. Ya? Iya, pai dulu boleh nggak? Iya. 50. Betul nggak nomornya? Nomornya. Belum. Salah ya? Salah, ulangi lagi ya. Kocok lagi ya? Coklat. Nggak boleh dua. Semua tuh. Banyak banget. Hah? Kembali ya? Oh, banyak semua. Ore, setelah berapa kali coba? 51. 51. Sip, Ore, betul. 51. Jadi kita lihat 51 tuh apa ya artinya? Ya, makasih. Apa artinya 51 tuh? Jamsi Dewa Hoktin Cingsin Sampokong. Ini waktu gerakannya kebetulan sudah berada. Biarlah menunggu dulu munculnya 100 kembang indah. Jangan mengingat perbuatan kebajikan yang lalu, Harus kerja apalagi sedang ketiban hoki. itu mami langsung satu. Intinya perdagangan sangat baik. Yang tadi aja udah langsung. Itu mami langsung boleh. Intinya perdagangan sangat baik. Mencari untung berhasil baik. Rumah tangga kebanyakan baik. Nomor 50. Kejadian pada dewasa selamat. Perjodohan boleh dirangapkan apa itu? Kabar berita segera sampai. Kehilangan ada jurusan timur. Hasil usaha baik sekali. Urusan perkara harus cepat dibikin selesai. Orang sakit akan dikhawatirkan.
perempuan hamil akan melahirkan anak laki-laki. Bakal ngelahirin sih bentar lagi nih. Tuh, Mami dapat nomor berapa? 53. 53, artinya Umur 80 tahun ada Kyong Pai. Orang sakit ia akan ketemu kemudian. Sabarlah, pupuklah kesabaran. Kerjalah dengan setia kepada majikanmu yang sekarang. Majikanmu siapa, Mam? Tahu, Majikanmu diri sendiri. soal-soal yang tidak begitu penting, baik jangan digugat lagi. Peruntungan datang dengan sendiri dan tidak Artinya aja langsung artinya. Intinya, perdagangan seperti biasa. Jadi papi laris manis cerita perdagangan. Oh, Iya, papi iya, kasih persembahan ini. Apa? Iya. Buat semua, buat semua. Udah gitu, jadi papi bakal sukses katanya karena subscribe ke Ngopi Merantau. Amin. Subscribe cepet kaya ya. Ya lumayan lah ya. Heeh. Cari rezeki mudah, Mami. Gak boleh nih, belum. Tusuk. Belum boleh. Belum boleh. Tuh, boleh, boleh, boleh. Pelan-pelan ya. Jepingnya pakai aja. Oke. Nomor Jago kan nggak kayak papi? Nomor 58. lihat lihat Coba. Sekarang tanpa Ayo, Wel. Tawa. Nomor 60. kepala lu nggak perlu semuanya. ya, oke. Dah, boleh. Gak bagus nih nomor 60 katanya suruh dibakar. Artinya aja lah. Coba artinya tanda hendak dapat rezeki memberi firasat apa mau dikata jika nasib bertentangan dengan kehendak hati maka berbuatlah baik, jangan mengharapkan balasannya kemudian adalah takdir yang akan membuat penyelesaiannya. Intinya. Perdagangan tidak ada untungnya, dapat rezeki tetapi hilang lagi, rumah tangga rezeki kocar kacir, Anda harus berjaga datangnya bahaya, perkawinan belum tentu dapat diteruskan, orang bepergian ada halangan, kehilangan barang susah dicarinya, rencana usaha tidak bisa dapat menjadi, urusan perkara ada halangan, perempuan hamil harus dijaga. Aduh jelek itu. Bakar. Mana? Semoga tidak terjadi ya, saya bakar ya, makasih. Bakar. Oke, kita lanjut lihat konten yang lain ya. Siapa tahu nasibku lebih baik di kelenteng yang lain. Ini ada tempat pembakaran ya. Wah, ini konten lebih besar lagi. Ini tembok ini kayaknya ukuran sejarah dari tempat ini. Tapi lagi hujan kita nggak bisa lihat. Jadi kita mau coba lagi di sini. Siapa tahu kali ini hasilnya lebih bagus. Nomor berapa? 13. Hah? 13. Ya betul. Iya, orang sakit akan selamat, peruntungan uang ada, orang dalam perjalanan akan sampai, perjodohan tidak jadi, wanita hamil akan melahirkan anak perempuan. Bayar lagi ya, demikian kali cantik. Bayar lagi. Ya udah tuh. Ya, perjodohan tidak jadi katanya. Kita bakar saja ya. Nanti masih nyala. Ini hidung batin kampung. Ini buahnya ya.
tapi nggak boleh ambil foto di dalam. Singkatnya, di dalam goa nggak boleh ngerekam video, dan di dalam ada hal menarik yang terjadi. Tapi sebelumnya subscribe dulu guys, yang subscribe amin cepet kaya. Oke guys, ada hal menarik yang terjadi di gua ini tadi ya. Tadi kita coba lagi foto-foto, dan semua satu keluarga dapat nomor 1. Katanya luar biasa ya. Luar biasa kan ya, nggak tahu apa ya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya semua Iya, kita katanya tiga-tiganya melakukan nomor 1, nomor dan katanya nomor 1 itu nomor terbaik. Jadi kita lihat apa arti nomor 1 ya. Percaya nggak percaya, kita juga sebenarnya kita lihat ya. nomor 1. Kita lihat artinya nomor 1 ya. Ini jadi yang nomor 1 ya. Semuanya baik, Jordan baik, orang sakit selamat, anak laki-laki mencari uang diperoleh, orang yang melakukan perjalanan akan sampai. Karena ini yang si terbaik nomor 13 namanya. Saya dibakar karena ada tulisan perjodohan tidak jadi ya. Tapi katanya ini juga nomor 13 sebenarnya sangat baik. Yang jelek tadi yang nomor 60 di depan sudah dibakar. Tadi nggak kerekam, tapi kalau kita anggap kita ada Chelsea 28.000 dan tadi satu keluarga tiga-tiganya dapat Chelsea nomor 1, kemungkinannya itu 1/28 kali 1/28 kali 1/28. Sama dengan berapa persen nih saya? Ya, Sangat luar biasa. jadi ini makamnya ya. Mami tahu dari mana makamnya ini? Wah, ada yang jaga ya. Iya. Kok kamu bisa ada yang lanjutin ke sini sih? Ayo kita lihat sejarah dari tempat ini sekarang ya. Jadi tempat ini bersejarah karena dulu ada satu laksamana muslim dari Tiongkok yang bernama Cheng He ya, di mana dia mendarat di sini waktu salah satu krunya kayak jatuh sakit dan dirawat Semarang. Jadi kan pas kelenteng-kelenteng ini untuk mengingat dia dan juga sebagai simbol toleransi di mana banyak orang beribadah di sini, bisa orang Konghucu, orang Tao, orang Buddhis, orang Muslim, dan ini menjadi satu pusat kayak simbol dari toleransi di kota Semarang ini. Ceritanya begitu. Ayo kita lihat cerita Chengce ini ya. Jadi ceritanya mulai dari di Chengce ini ke ekspedisi ke Samudera Barat misalnya. Setelah itu dia berhenti ke di Malaka, dimana pada saat itu Malaka tuh lagi berantem sama Thailand. Malaka berantem sama Siam yang sekarangnya jadi Thailand, dan si Chengce ini memperdamaikan mereka berdua. Malaka juga menghadiahkan Chengce dengan sebuah gudang di Malaka ya, dimana Malaka ini dulu tempat yang sangat strategis untuk pelabuhan dan lain-lain. Sampai sekarang juga masih sangat strategis ya. Chengce bajak laut yang kejam. Karena bajak laut ini menurut dia tidak boleh kalau nggak diapa-apain nggak benar gitu. Jadi dia serbu bajak laut ini dan dia membunuh sebanyak 5.000 bajak laut. Terus Chengce pergi ke Jawa, lagi ada perang nih, Raja Barat Jawa dan Raja Timur Jawa. Setelah itu Chengce baru nyadar, oh ternyata perang ini karena kesalahpahaman ya. Jadi Chengce minta membayar denda 60.000 tel emas, tapi karena mereka nggak bisa bayar, dendanya ditetapkan hanya di 10.000 tel emas. Dan kejadian ini tentu mereka damai. Ini ada sejarah juga sampai ke Aceh ya. Setelah itu dia ke Aceh 1415. Silahkan kalau yang mau baca, ada politik-politik perang di tempat lain, ke negara lain, ke Iran. Dan di Iran dia dihadiahi hewan-hewan berharga seperti kilin atau jerapah. Dia pergi lagi ke Arab dan ke India, dan dia berkooperasi dengan orang lokal dan sama rajanya juga, dimana dia perjalanan ke Thailand, Malaysia dan Indonesia. Pada saat itu masih animisme dan dinamisme, tapi banyak juga rakyat yang telah menganut ajaran Hindu, Buddha dan Islam pada saat itu ya. Dan baru kembali lagi pada tahun 16. Ini menunjukkan adanya
hubungan yang erat antara Cina dan Indonesia sejak 600 tahun yang lalu, menyelamatkan dosa besar Cina dengan sejumlah besar uang. Dan jadi di sini kontrak ini banyak kelenteng-kelenteng ya. Saya juga sebenarnya bukan pakar sejarah, jadi kalau ada yang salah ngomong atau salah cerita atau apapun, silahkan dikoreksi di komentar ya. Saya cuman jalan-jalan sambil sharing aja gitu ya. Kita lihat ada apa sih di sini. Nah itu ada patung besar, nggak kelihatan. Nah itu dia, aduh. Katanya di sini ada Fushimi Inari Jepang juga, tuh udah mulai kelihatan. Coba kita lihat ya. Jangkar. Ada kelenteng lain, disebutnya kelenteng Kiai Jangkar. Menarik ya. Namanya Fushimi Inari Shrine, ini sponsor BNI nih. Kalau yang ini nama kelentengnya apa? Kiai Tungtong atau Nyai Cundrik. Untuk ini, depan masuk Fushimi Inari Sampukong. Ini ya, kayak di Jepang pasti rasa Semarang. Ya, kira-kira begitulah konsepnya kelenteng Sampukong ini ya. Jadi kalau kalian tertarik sama cerita jalan-jalan kayak gini, merantau ke luar negeri atau dalam negeri pun, silahkan subscribe. Yang subscribe, amin, cepat kayak hujan-hujan ini makan bakso mie ayam. Enak juga ya kayaknya ya. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.